Selamat pagi teman-teman sekalian. Ini pertama-tama saya ucapkan terima kasih telah menyempatkan waktu sesuai dengan jadwal yang ditentukan bahwa hari ini dalam perkuliahan kita hukum kelembagaan negara, mengingat karena keterbatasan saya belum dapat hadir dalam perkuliahan. Jadi harapan saya teman-teman sekalian bisa mengikuti materi yang saya sampaikan melalui Zoom ini dan sesuai dengan ketentuan pada umumnya teman-teman tolong pastikan bahwa absensi itu mengacu pada komentar yang teman-teman muatkan di ini materi yang dipaparkan. Jadi ini saya kasih petunjuk kalau semisal teman-teman sudah mengisi komentar atau mereview materi yang saya sampaikan, tuliskan nama lengkap dan NIM dari teman-teman sekalian, dan kemudian ini silakan untuk melakukan absensi. Untuk pertemuan kali ini kita lakukan secara online, sehingga dari saya berharap teman-teman mengikuti materinya dengan baik, untuk kemudian nanti akan ada penugasan-penugasan dan kita review dalam pertemuan-pertemuan selanjutnya. Karena juga di dalam kelas ini ada kelas khusus juga, jadi Bapak Ibu sekalian untuk materi perkuliahan kita mengacu pada ketentuan yang sama ya, sehingga ini tanpa berpanjang kata, saya akan langsung kepada presentasi materinya kita. Hari ini saya akan membawakan materinya. Selanjutnya kita akan lakukan pembagian tugas untuk masing-masing dari teman-teman bisa membawakan materi, nanti saya tinggal melengkapi pada aspek-aspek yang saya rasa belum dijelaskan secara utuh. Nah, mungkin seperti inilah materinya, Bapak Ibu sekalian. Semoga di dalam materi ini tampak jelas ya. Oke, sebentar. Apa lagi? Nah, terkait dengan hukum kelembagaan negara, jadi kita semua sudah tahu bahwa sudah dapat pengantar mengenai hukum tata negara, sudah dapat pengantar juga mengenai hukum administrasi negara. Pada kesempatan kali ini kita akan bicara mengenai kelembagaan negara. Apa sih yang membedakan? Ketika kita belajar mengenai hukum tata negara, kita tahu bahwa prinsip-prinsip dasar bernegara itu merupakan sebuah fondasi. Ya, di dalamnya kita memahami bahwa ada ketentuan terkait dengan bagaimana bisa sebuah negara itu ditetapkan memiliki identitas layaknya di dalamnya identitas secara hukum. Terdapat dua major legal system, Eropa kontinental dan Anglo-Amerika. Kemudian dua tradisi hukum yang lazim kita pahami bersama, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, itu ada common law dan civil law. Namun tidak menutup kemungkinan ya, karena dalam perkembangan ada banyak sekali ini tradisi hukum yang berkembang, Muslim law, mixed law, custom law. Itu masing-masing bisa untuk dijadikan sebagai acuan dan dia memiliki sifat karakteristik yang berbeda. Sehingga ketika kita sudah memahami dasar-dasar bernegara, maka pada kesempatan kali ini kita akan melihat organ-organ yang menggerakkan negara tersebut. Jadi ini sifatnya lebih aktual lagi. Sifatnya lebih aktual lagi. Saya kasih percontohan yang sederhana. Di dalam satu rumah tangga, kalau kita mengacu ke Undang-Undang Nomor 1 1964 ya, dalam satu rumah tangga tentu saja ada bapak, mama, dan anak, ataupun keluarga yang masih memiliki hubungan dengan bapak, mama, atau anak gitu ya. Jadi ini Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat bahwa tata negara itu merupakan bangunannya, sedangkan kelembagaan negara itu adalah orang-orang yang ada
di dalam bangunan itu. Contoh, bapak memiliki fungsinya apa, mama memiliki fungsinya apa, lalu anak memiliki fungsinya apa. Di samping itu kalau ada orang lain juga yang berdiri yang ada di dalam keluarga, maka ada nenek, nenek tugasnya untuk apa, nenek bisa berkomunikasi seperti apa, nenek bisa memberikan intervensi seperti apa, bayi pun demikian. Kalau bayinya tidak ada, maka ini akan menjadi sejarah yang dipertahankan berdasarkan kebutuhan dari bapak, mama, anak, dan nenek. Jadi ini kalau kita lihat dari lembaga negara, tentu saja kita membandingkan antara lembaga negara sebelum amandemen Undang-Undang 1945, amandemen keempat tahun 2001, itu jelas berbeda ya dengan ini yang setelah amandemen. Ada perbedaan yang cukup signifikan. Saya tidak akan terlalu teknis membahas itu karena dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya di perkuliahan hukum tata negara dan administrasi negara, saya pikir bagian itu sudah dipelajari secara ini sangat komprehensif. Dalam materi perkuliahan, ketika kita membahas mengenai kelembagaan negara, maka paling tidak kita diantarkan untuk memahami mengenai fondasi dasar dan lembaga-lembaga negara. Dulu ada lembaga negara yang disebut lembaga tinggi negara, ada juga lembaga negara tinggi, tertinggi dan tinggi. Nah, ada pengelompokannya. Tertinggi itu pemegang kedaulatan rakyat, itu MPR, sedangkan tinggi itu lembaga negara lain yang nanti jadi penugasan dari kita, diskusi saja. Tujuan dari pertemuan kita adalah untuk memahami konsep dari kekuasaan, konsep dasar kekuasaan, bagaimana distribusinya, lalu di samping itu juga ini kita melihat hakikat lembaga negara sebagai produk dari distribusi tersebut. Bapak Ibu sekalian, agenda pertemuan kita hari ini kita akan coba menggabungkan antara materi perkuliahan dalam pertemuan 1 dan pertemuan 2 terkait dengan konsep dan teori kekuasaan negara, distribusi kekuasaan. Kemudian saya akan melanjutkan dengan pengertian sifat, sejarah, dan hakikat dari lembaga negara. Untuk tugas dan lain-lain, ya itu nanti silahkan ini dianalisis sesuai dengan presentasi yang sudah saya sampaikan di sini. Jika ada mungkin pertanyaan, silahkan untuk menghubungi saya secara personal untuk saya berikan petunjuk ke teman-teman sekalian. Terkait dengan konsep kekuasaan negara, kalau di dalam materi yang saya sampaikan, teman-teman tahu bahwa ada Hans Kelsen, ada Heller, dan ada Weber. Jadi masing-masing di antara mereka hidup dalam fase yang berbeda ya. Kalau saya coba mengurutkan itu, mulai dari seorang Max Weber, dia tahun 1922, dia naik ke Hans Kelsen, lalu dia datang ke Heller. Kalau teman-teman ini Max Weber itu dia sampaikan bahwa ini lembaga negara, kekuasaan negara itu dipahami sebagai monopoli kekerasan yang sah. Nah, sebenarnya itu ditenggarai oleh polemik yang dia alami pada masa-masanya dia. Jadi ini setiap catatan dari para ilmuwan ini masing-masing mereka merepresentasi keadaan sosial, realitas sosial yang terjadi. Satu sisi mungkin akan kita pikirkan bahwa apakah realitas sosial kemudian dapat dikawinkan dengan hukum formal, ataukah hukum formal itu akan menggantikan realitas sosial yang ada. Itu seperti fenomena simulakra formal. Jadi ini simulakra itu dia berbicara mengenai hukum yang tidak lagi mencerminkan ideal dari masyarakat, namun hukum yang formal itu kemudian menggantikan nilai ideal masyarakat itu sendiri. Kita contohkan dengan Pancasila bahwa kemudian ini Pancasila itu ini
dalam logika hukumnya, dalam logika parsinominya, kita bisa kasih percontohan bahwa aturan hukum yang dibentuk itu tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila, namun kemudian berusaha menggantikan Pancasila itu sendiri. Itulah simulakra. Di dalam perkembangannya, kemudian muncul seorang tokoh yang namanya Hans Kelsen. Hans Kelsen ini tokoh yang sangat berperan penting dalam proses pembentukan hukum, terutama dalam teori teori hukum yang yang sering dikenal dengan teori hukum murni ya, the pure theory of law. Kalau di sini saya menjelaskan masih dalam keterkaitan dengan kekuasaan negara itu sebagai sebuah norma, ground norm, dan piramida norma hukum. Jadi kalau kita mengidentifikasi norma hukum dari sifatnya, kalau dari kekuasaan, kalau dari prinsip kekuasaan Bapak Ibu sekalian itu tidak terlalu kompleks karena dia berfokus mengenai norma, berarti yang jelas tiga konsep dasar: subjek, subjek objek, operator, dan sanksi. Kemudian ide dasar ini juga mengantarkan ya. Saya juga begini ya. Saya kadang berpikir bahwa kenapa tiga itu selalu menjadi sesuatu yang ideal. Tidak hanya dalam dunia hukum, namun bagi banyak orang tiga itu menjadi sesuatu yang ideal. Mungkin karena bentukan segitiga, tapi apakah itu kemudian ada latar belakang lain yang mempertimbangkan itu? Ternyata di dalam hukum sendiri, kalau kita lihat dari struktur hitungan matematis, kita tahu bahwa segitiga itu merupakan sebuah ini struktur yang sangat kokoh. Itu yang menjadi motivasi kenapa pada bangsa Mesir kuno itu mereka buat segitiga piramida itu, dan itu menjadi salah satu aset dari ini dunia, harta kekayaan dunia lah begitu ya. Kemudian ini kalau di dalam hukum kita pun mengenal bahwa dalam mengambil sebuah keputusan majelis hakim itu akan bermusyawarah, di mana itu akan dipimpin oleh satu orang hakim anggota dan tiga orang hakim ketua. Oh, dua maksud saya, satu orang hakim ketua dan dua orang hakim anggota. Totalnya ada tiga. Lalu di samping itu kata tiga ini juga identik sekali. Kata tiga ini juga identik dalam dunia hukum ketika kita bicara mengenai dharma hukum, keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Kata tiga juga merepresentasi perkembangan ilmu hukum. Artinya perkembangan ilmu hukum pada tingkatan yang paling dasar, dogma hukum, kemudian dia naik ke teori hukum dan filsafat hukum. Jadi tiga ini layaknya sesuatu yang sangat ideal ya. Ya, terlepas dari berbagai pertimbangan, piramida itu adalah merupakan gambaran dari piramida norma hukum. Nanti silahkan untuk mendalami, dikawinkan pemikirannya dengan Lawrence M. Friedman ya, Bapak Ibu sekalian. Lalu yang terakhir ada pendapatnya Heller, kekuasaan sebagai fungsi negara yang terikat dengan konstitusi. Nah, di konstitusi itu merupakan satu hukum yang tertulis, dan ini secara teori hukum memang kalau ada pembagian yang signifikan antara konstitusi yang tertulis dan konstitusi yang tidak tertulis, yang kemudian disebutnya dengan kebiasaan. Jadi ini kalau konstitusi yang tertulis itu kita tahu bahwa Undang-Undang Dasar itu disebutnya the law of the constitution dalam teori hukumnya, sedangkan kalau ini konstitusi tidak tertulis, dia disebutnya sebuah kebiasaan. Makanya muncullah sesuatu yang disebut sebuah teori, sebuah konsep yang disebut the convention of the constitution. Untuk memahami itu silakan Bapak Ibu ini pelajari secara mendalam masing-masing kita ya.
Lalu analisis ini konsep ini mendasar pada negara modern Indonesia ya, tercermin dari pembukaan Undang-Undang Dasar itu sebagai sumber legitimasi Bapak Ibu. Jadi kenapa kita perlu untuk memahami sebuah lembaga negara sebagai organ atau struktur yang membangun sebuah negara? Karena pada kenyataannya lembaga negara ini merupakan petugas pelaksana yang masing-masing sudah punya monopoli ini kewenangan. Masing-masing sudah punya kewenangan sendiri. Sehingga ini penyelesaian terhadap satu persoalan itu dapat dipastikan melalui sebuah lembaga negara yang sah, maka dari aspek anggaran, dari aspek prinsip hukum, dari aspek kewenangan, dasar hukum pembentukannya, dan ya berbagai hal itu semua sudah imbang. Kemudian di dalam ini kekuasaan negara, paling tidak ada beberapa teori yang menjadi satu kerangka dalam pembentukannya. Bapak Ibu sekalian, ada teori kekuasaan mutlak, kekuasaan terbatas, kekuasaan yang populer, dan kekuasaan hukum ya, Hans Kelsen. Saya ini ketika bicara mengenai Hans Kelsen, saya sedikit biasanya kasih wanti-wanti kepada para pembaca bahwa pemikiran dari Hans Kelsen atau Kelsenian itu sangat-sangat rigid ya. Jadi dia terlalu lurus. Ada keterpisahan yang cukup jauh antara hukum dan moralitas. Jadi moralitas itu merupakan sesuatu yang terpisah dari hukum. Ketika awal dibentuk, moralitas telah dipertimbangkan, dan ketika hukum itu ditegakkan, moralitas itu menjadi bagian yang berbeda. Inilah yang kemudian menurut saya itu satu kesenjangan dalam pemikirannya Kelsen. Sehingga untuk membaca pemikirannya Kelsen, saya pikir itu sesuatu yang harus betul-betul ini di menjadi catatan bagi Bapak Ibu sekalian untuk lebih berhati-hati. Lalu ada juga pemikirannya Thomas Hobbes, ada pemikirannya John Locke. Kalau Thomas Hobbes itu dia menyampaikan bahwa kekuasaan negara itu sifatnya absolut. Ada kritik yang diberikan adalah kekuasaan negara itu bertentangan dengan ya relevansi dengan Indonesia ya. Dia bertentangan dengan demokrasi Pancasila. Ketika kekuasaan itu dilakukan secara mutlak atau dipegang oleh salah satu lembaga negara yang mengaku bahwa mereka adalah pemegang kedaulatan rakyat. Itulah kemudian yang menjadi satu persoalan besar yang memicu evaluasi kinerja terhadap pembentukan ini peraturan perundang-undangan di Indonesia yang baru-baru ini diprotes besar-besaran, itu tragedi di Jakarta tahun 2025. Kemudian ini ketika seorang ini Thomas Hobbes ini dia menyampaikan pemikirannya dalam kalau tidak salah buku yang disusun oleh Thomas Hobbes itu adalah Leviathan. Leviathan. Nanti saya coba kasih gambaran mengenai buku dari seorang Thomas Hobbes, lalu bergeser ke John Locke. John Locke itu dia sudah mulai mengenal yang namanya pembatasan kekuasaan negara, kemudian pengakuan terhadap hak alam dari individu. Artinya secara kalau kalau John Locke dia bilang bahwa kalau Thomas Hobbes dia bilang bahwa state of nature, berarti pada pemikiran seorang John Locke dia kemudian dia mulai mendorong prinsip bahwa individu of nature. Jadi masyarakat
itu adalah sesuatu yang alami dalam sebuah negara. Dan inilah yang kemudian mulai mencerminkan irah-irah dari hak asasi manusia. Irah-irah dari hak asasi manusia dalam perkembangan yang cukup cukup panjang ya Bapak Ibu sekalian. Kemudian ada teori kekuasaan populer, George Gerisau. Di situ dia sampaikan bahwa kekuasaan itu adalah kehendak umum. Ya. Dia cenderung terlalu customary. Kehendak umum atau volunty general ini merupakan hasil dari telaah terhadap pemikiran Lowi konstitusional. Nah, jadi ketika ini memahami konstitusi dari sebuah negara, maka kita tidak saja hanya memahami ini pasal-pasalnya, Lowi konstitusional itu, namun juga Geistlichen Hintergrund, artinya ide dasar dari bernegara itu. Sehingga Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, ketika volunty general ini dimunculkan, maka muncullah sebuah refleksi terkait dengan kedaulatan dari rakyat. Kalau kita lihat itu di pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Konsepsi ketika demokrasi mulai dimunculkan oleh Demokritus. Sebenarnya kan ketika Demokritus dia ini ngobrol-ngobrol santai lah dengan Empedokles, dengan Anaxagoras, kan sebenarnya dia itu mau sampaikan bahwa demokrasi atau dalam tulisan aslinya demokrasi itu merupakan sesuatu yang tidak dapat struktur terkecil dari materi yang tidak dapat dibagi kembali. Lalu kalau teman-teman pernah dengar pendapatnya itu salah satu Rocky Gerung itu, dia bilang bahwa demokrasi itu tidak bisa dikuantifikasi begitu, ya kan? Demokrasi. Jadi dalam hal ini ukuran demokrasi yang digunakan dalam sistem di Indonesia adalah demokrasi yang kedaulatan rakyat itu dihitung berdasarkan kedaulatan rakyat itu ditafsirkan sebagai bentuk dari demokrasi dan berapa suara yang diberikan itu merupakan legitimasinya dia di dalam sebuah lembaga perwakilan. Nah, itulah kenapa seorang Rocky Gerung dia sampaikan bahwa demokrasi itu tidak dapat dikuantifikasi. Karena memang pada dasarnya, Bapak Ibu sekalian, ketika Demokritus itu dia memunculkan pemikiran yang disebut atomisme Demokritus, dia bicara mengenai sesuatu yang tidak dapat dibagi lagi. Artinya struktur terkecil dari semesta materi. Nah, di mana ini pemikiran itu dapat? Artinya di mana ide itu bisa dapat? Ada sebuah naskah yang judulnya dia ditulis dalam kertas papirus. Naskah itu berjudul De Rerum Natura. Jadi ditulis oleh Titus Lucretius Carus, ditulis oleh Titus Lucretius Carus di Girolamo Amo. Dia ditemukannya di abad ke-14. Nah, itu dia menceritakan mengenai bagaimana sebenarnya pemikiran dari Demokritus ini muncul. Karena pada masa itu memang pembebanan pajak ke masyarakat itu cukup besar. Nah, karena pembebanan pajak dari masyarakat yang cukup besar, maka salah satu opsi yang ditempuh adalah ini dengan memberikan protes ya terhadap pemerintah yang berdaulat pada masa itu. Karena begini, ketika kita tidak membayar pajak ke negara, maka negara dalam hal ini kekaisaran akan menghukum kita. Ketika meninggal pun sampai di Olympus ya, sampai di Olympus sana akan juga dihukum. Jadi
pemikiran Epikureanisme itu kemudian menakut-nakuti masyarakat untuk harus membayar pajak. Hukum yang tidak kasat mata itu kemudian menakut-nakuti masyarakat untuk kalian harus taat pajak. Masyarakat harus bekerja dengan lebih keras untuk kemudian membayar servis kepada pemerintah, memperkaya pemerintah yang korup. Nah, pada masa itu seperti itu kenyataannya, sehingga kemudian seorang Demokritus memberikan kritik. Dia itu adalah seorang filosof dan orang yang menjadi ya menjadi ini pemikirannya cukup berdampak, terutama dalam dunia kuantum. Lalu berlanjut dalam pemikiran seorang Hans Kelsen, kekuasaan itu sah jika berdasarkan hukum konstitusi. Dasar hukum konstitusinya itu ya Undang-Undang Dasar 1945, norma konstitusi. Lalu pemikiran Hans Kelsen ini menjadi sebuah dasar yang kuat, kemudian ini diaplikasikan dalam Mahkamah Konstitusi, yang kemudian namanya yang dalam perlombaan-perlombaan biasanya disebut constitutional moot court competition. Ya, mungkin begitu, Bapak Ibu sekalian. Kalau untuk apa yang mereka tulis, kalau yang mereka tulis di apa seperti Thomas Hobbes itu Bapak Ibu bisa lihat tahun 1651. Kemudian ada John Locke, ada J.J. Rizal, ada Hans Kelsen, Reine Rehler, atau nanti cari saja di OL Library Fund. Di situ ada kritik de Reinen Vernu. Silahkan untuk dibaca untuk memperkuat pemikiran dari Bapak Ibu sekalian. Kemudian terkait dengan distribusi kekuasaan negara, pada dasarnya sesuai dengan arah dari undang-undang, maka ada pembagian, sesuai dengan arah dari prinsip bernegara, maka ada pembagian yang signifikan antara common law dan civil law. Tradisi hukum ini mempengaruhi bagaimana setiap negara itu kemudian berkoordinasi. Major legal system Anglo-Amerika dan Anglo-Saxon pun turut memberikan kontribusi yang besar dalam penerapan distribusi kekuasaan negara. Jadi ini di dalam dasar teorinya ada pemikiran seorang Montesquieu tahun 1748 di mana ketika dia menulis buku berjudul El Spirit de Loa, itu dia menyampaikan bahwa ada sebuah prinsip yang namanya trias politika. Tiga lagi ini yang tadi. Tiga lagi. Jadi ada legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Lalu masing-masing Legislatif itu pada tataran pembentukan hukum, eksekutif itu dia pada kerangka pemerintahan, pelaksanaan dari aturan yang dibuat, kemudian bagaimana ketika ada konflik persoalan, bagaimana cara penyelesaiannya, ada yudikatif. Jadi ini adalah keterpisahan yang disebutkan oleh ini Montesquieu, trias politika itu. Namun kemudian Bapak Ibu, di dalam berjalannya waktu, masing-masing dari lembaga negara ini dia melaksanakan masing-masing tiga fungsi ini. Ya, artinya kita bilang bahwa legislatif dia pada kerangka pembentukan hukum, namun demikian legislatif pun dia melakukan pengujian terhadap aturan hukum yang sebenarnya merupakan wewenang dari yudikatif. Kemudian di dalam sebuah legislatif, dia juga menjalankan pemerintahannya dia sendiri. Itu merupakan ranahnya eksekutif. Namun untuk memahami pemikiran trias politika, maka marilah kita sebut itu sebagai sebuah pemerintahan semu dalam kuasi legislatif.
Karena tidak mungkin dia sebuah lembaga yang tidak punya mekanisme penyelesaian sengketa secara internal kan, tidak tahu bagaimana menjalankan pemerintahannya, maka dari situ mari kita sepakati saja bahwa legislatif, eksekutif, yudikatif merupakan tiga lembaga negara yang direpresentasi melalui pemikiran dari Montesquieu dalam tulisannya El Spirit des Law. Kemudian ini masing-masing di antara mereka turut menjalankan tiga fungsi ini secara semu di dalam internal lembaga negaranya. Ya, seperti itu untuk memudahkan kita. Kemudian ada John Madison. John Madison ini dia menjelaskan mengenai distribusi vertikal dan horizontal itu yang kemudian buat kita mengenal sebuah sebuah pembagian tugas yang ini di dalam bentuk-bentuk distribusi yang saya coba jelaskan. Maka kalau secara horizontal berarti ini ada legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Legislatif dia bikin undang-undang, eksekutif dia laksanakan undang-undang, sedangkan yudikatif dia mengawasi pelaksanaan dari undang-undang itu sendiri. Legislatif itu ada apa saja, nanti Bapak Ibu silahkan untuk menelusuri. Eksekutif pun demikian, yudikatif pun demikian, itu menjadi bahan penugasannya kita. Lalu bagaimana dengan vertikal dan horizontal yang disebutkan oleh John Madison? Vertikal dan horizontal yang dijelaskan oleh Madison ini merupakan hubungan desentralisasi, artinya bagaimana hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Begitu. Namun demikian, Bapak Ibu sekalian, itu kan desentralisasi, itu kan pembagian urusannya. Kalau prinsip penyelenggaraan pemerintahan itu berbasis otonomi daerah. Jadi ini kalau lihat dalam undang-undang pemerintahan ini daerah, Bapak Ibu sekalian bisa tahu bahwa ada ini daerah-daerah khusus, ada daerah-daerah khusus, ya mungkin kita bisa tahu itu ada daerah ibu kota Yogyakarta, ada DKI Jakarta, kemudian ada Aceh, nah, lalu ada juga Papua. Ya, masing-masing dari mereka memiliki identitas. Kalau kita di NTT ini simple-simple stable statute, jadi tidak ada masalah di sana. Kita santai, NTT ini santai. Undang-Undang 1945 menganut trias politika, sentralisme demokrasi. Itu berdasarkan reformasi di tahun 1999 sampai 2002. Memperkuat independensi dari setiap negara. Jadi kalau ini rujukannya dari ketetapan MPR nomor 1 garing MPR garing 2003 ya, tentang peninjauan materi dan status hukum dari ketetapan MPR tahun 1960 sampai tahun 2002. Jadi silakan ditelusuri, dipelajari secara lebih lanjut, tolong sampaikan ke saya. Saya juga sudah lupa spesifik itu aturannya, sudah cukup lama tidak mendalami aturan itu, Bapak Ibu sekalian, TAP MPR itu. Mengapa kemudian distribusi dari lembaga negara itu dia melahirkan sebuah lembaga negara? Karena ini kekuasaan negara yang terkonsentrasi pada satu lembaga itu dia berpotensi akan menciptakan sebuah negara yang otoriter. Dan ketika sebuah negara otoriter di tengah kondisi bahwa Indonesia ini merupakan sebuah negara yang kaya akan budaya dengan berbagai latar belakang adat istiadat lapisan masyarakat dari ini masyarakat Indonesianya, maka itu akan berpotensi ini memicu eskalasi konflik. Nah, upaya yang dilakukan adalah dengan mendistribusikan
kewenangan kepada setiap lembaga-lembaga negara. Jadi masing-masing lembaga negara itu kemudian diberikan wewenang, tugas pokok untuk bisa menjalankan atau menyelesaikan satu urusan tertentu. Nanti di dalam perkembangannya kita tahu bahwa lembaga negara itu ada lembaga, dulu pernah ada lembaga tinggi negara. Kemudian lembaga tinggi negara dia mulai setelah ada perkembangan zaman mengantarkan dia kembali ke lembaga tinggi negara, semuanya menjadi lembaga tinggi, tidak ada lagi lembaga tertinggi. Lalu ada juga dalam pembagian pengelompokan, ada eksekutif, jadi legislatif, yudikatif, eksaminatif, dan nah itu nanti silakan untuk Bapak Ibu sekalian pelajari. Kita diskusikan dalam pertemuan-pertemuan kita yang berikut. Lalu ini perlu kita semua ketahui bahwa distribusi kekuasaan itu merupakan sebuah fondasi dari negara demokrasi yang modern. Ya, jadi terkait dengan materi itu, yang kemudian mengantarkan kita untuk memahami bahwa lembaga negara itu merupakan organ dari negara yang berdasarkan pemikiran dari seorang Jimli Asidiki, dia dibentuk oleh undang-undang, memegang kekuasaan secara publik, dan dia mempertanggungjawabkan wewenang yang diberikan kepadanya kepada rakyat. Kemudian Bapak Ibu sekalian, ada pun sifat-sifat yang melekat pada setiap lembaga negara. Sifat yang konstitusional itu dia dibatasi dalam pasal 3 sampai pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945. Lalu lembaga negara yang dibentuk itu dia bersifat permanen. Dia berlaku secara terus-menerus sejauh konstitusi itu tetap mengakomodir kewenangannya. Ada sifat independen yang melekat dengan catatan bahwa independen tidak buat dia kemudian menjadi otoriter seolah-olah hanya berfokus pada kewenangannya saja dan mengesampingkan pihak lain. Dia layaknya sebuah lembaga yang tidak mau bersinergi dengan lembaga lain, tapi dia dibentuk atas dasar check and balances. Nah, ini juga yang perlu saya sampaikan, kita garis bawahi secara bersama bahwa orang-orang kemudian meyakini bahwa pemisahan dan pembagian kekuasaan itu Indonesia merupakan negara yang mengakui pembagian kekuasaan. Oleh karena dalam hal ini pembagian kekuasaan di dalamnya terdapat karakteristik yang namanya check and balance system. Nah, ini perlu saya klarifikasi, sebab pemisahan kekuasaan juga di dalamnya terdapat yang namanya check and balances system. Silahkan untuk menelusuri pemikiran dari Geoffrey Marshall, kalau tidak salah ya. Jadi ini silakan untuk ditelusuri. Di sana dia sudah menjelaskan secara komprehensif mengenai apa yang dikatakan ini pemisahan kekuasaan negara. Ada ini pemisahan kekuasaan pun di dalamnya terdapat ira-ira bahwa masing-masing tetap berkoordinasi, tidak lepas begitu saja. Lalu sifat dari lembaga negara yang lain artinya adalah kolektif atau individu ya. DPR melawan presiden ya. Itu salah satu contoh, DPR dan presiden. Kemudian ada lembaga negara yang utama dan lembaga negara pendukung seperti DPR dan BPK. Nanti mengenai BPK kita diskusikan, ini satu materi yang menarik. Kita sudah sampai di slide yang ke-8. Ini sebentar lagi nih. Kalau sejarah lembaga negara Indonesia, dia dimulai dari tahun 1945, pra kemerdekaan,
ketika BPUPKI merumuskan Undang-Undang 1945, lalu ada konstitusi RIS, dia federalisme sementara, kita sempat jadi satu negara persemakmuran, lalu kita bergeser ke demokrasi parlementer yang kemudian ini ditandai dengan Dekret Presiden 1959. Kita masuk ke tahun 1966, itu rezim Orde Baru, kekuasaan itu terpusat pada satu lembaga negara, dan era reformasi tahun 1999 ketika amandemen Undang-Undang Dasar 1945, kemudian era reformasi itu memperkuat fungsi dari lembaga negara, terutama pengujian konstitusi, karena konstitusi tanpa pengujiannya itu adalah hukum, adalah mati. Ya, begitu. Dalam hal ini, maka dibentuklah Mahkamah Konstitusi pada tahun 2003 untuk menguji keselarasan antara undang-undang dengan undang-undang dasar. Saat ini wewenang konstitusi tidak hanya terbatas pada pasal-pasal dalam undang-undang dasar, namun juga Mahkamah Konstitusi dalam pendapatnya dia juga memiliki kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap pembukaan undang-undang dasar. Jadi itu ada perluasan wewenang. Lalu pembentukan DPD untuk urusan-urusan tertentu seperti agama, kemudian ada pembagian kekuasaan, ya silakan nanti Bapak Ibu telusuri. Saya pikir ini sudah jadi pengetahuan umum dalam dunia hukum. Ada hakikat dari lembaga negara sebagai manifestasi kedaulatan rakyat, ada check and balance system, ada supremasi hukum, dan ada perlindungan hak asasi manusia. Bapak Ibu, ini adalah pendapat dari siapa? Saya yakin Bapak Ibu sekalian tahu ini pendapat dari siapa. Kalaupun itu jawabannya dalam hati, saya bisik-bisik tendes mata saja. Saya yakin Bapak Ibu dan teman-teman sekalian sudah tahu bahwa check and balance system, supremasi hukum, dan perlindungan hak asasi manusia ini merupakan ide atau pemikiran yang disampaikan oleh ini FEDIC. Namun juga silakan untuk membandingkan pemikiran ini. Mohon maaf, silakan untuk membandingkan pemikiran ini dengan pemikirannya Frederick Julius Stahl. Sehingga ada bagian komparasi. Lalu ini ada filsafat Pancasila ya, yang tadi sempat kita bahas bahwa terdapat sebuah fenomena simulacra formal di mana hukum kemudian ini tidak mencerminkan realitas sosial namun berusaha untuk menggantikan realitas sosial itu sendiri. Dan ada putusan MK nomor 91/PUU strip 678/18/2020 tentang batasan wewenang dari setiap lembaga negara. Bapak Ibu sekalian, sebagai refleksi bagi kita semua, bahwa kita perlu tahu bahwa kekuasaan negara itu terdistribusi dan dia sebenarnya berfungsi untuk mencegah ada abuse of power, kita kembali ke masa Orde Baru. Kemudian yang kedua, ini ada sebuah evolusi di mana dari sentralitas kekuasaan menuju ke demokrasi konstitusional. Itu merupakan salah satu dasar ya, salah satu ide bagi kita semua. Lalu catatan penting dari saya adalah pahami hakikat ini untuk jadi pemimpin negara yang bertanggung jawab. Biar nanti ketika buat regulasinya itu tidak amburadul atau tidak paham dengan kewenangan, kemudian keluarkan regulasi yang aneh-aneh. Nanti buat kita yang kepala pusing, yang tidak punya kewenangan dan
kita yang nanti menjawab ke masyarakatnya aneh di sana. Itu jadi catatan penting bagi kita semua. Silahkan untuk ini persiapkan ini materi terkait dengan bagaimana distribusi kekuasaan negara dapat mencegah backsliding demokrasi di Indonesia. Jadi itu akan kita diskusikan dalam pertemuan minggu depan. Saya ucapkan terima kasih untuk kesempatan dan waktu dari Bapak Ibu teman-teman sekalian dan semoga materi sharing ini dapat membantu kita semua. Saya cukupkan pertemuan kita hari ini. Selamat selamat pagi. Selamat pagi.